Ah, wes ayo. Aku lagi belum sih. Oh, download dia harus duit cuma cowok. Yes. Wes ah. Yes. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peranan dan perkembangan serikat pekerja. Nama saya Alfiadesi Abdul Aziz Perwanto dengan NIM B11 2019 05591. Saya Abdul Fatah Ramadan dengan NIM B11 2019 05631. Saya Dwiki Rahayu Setiadi B11 2019 05 619. Latar belakang. Sejarah pergerakan organisasi buruh sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini dimulai sejak sebulan setelah Indonesia merdeka. Tepatnya, tanggal 19 September 1945 dibentuklah Barisan Buruh Indonesia atau BBI, yang bertujuan ikut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah pemberontakan G30 SPKI tahun 1945 dapat dibubarkan, sejalan dengan bermunculannya berbagai partai politik dan bermunculan pula ratusan serikat buruh yang bertujuan politik maupun sosial ekonomi. Maka setelah konsepsi persatuan ini dikemukakan, dikeluarkanlah suatu deklarasi yang disebut Deklarasi Persatuan Buruh Indonesia dan ditandatangani tanggal 20 Februari 1993. Deklarasi tersebut pada intinya berisi kebulatan tekad kaum buruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam suatu wadah. Pembentukan wadah perjuangan bagi para pekerja adalah merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, sehingga tidak boleh diabaikan dan dirampas oleh siapapun. Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus atau anggota serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja dalam jam kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran tentang pendirian serikat pekerja yang di dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 merupakan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan yang termasuk jenis tindak pidana kejahatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh yang akan mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh sebagai anggotanya. Yang kedua, hambatan-hambatan apa saja yang ditimbulkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang akan membentuk serikat pekerja dan bagaimana penyelesaiannya. Next. Pembahasannya. Pada dasarnya, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memperdayaan pekerja dan pemerataan kesempatan kerja sesuai kebutuhan pembangunan. Apakah yang akan bersifat nasional maupun daerah? Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka kesejahteraan pekerja dan keluarga wajib diperhatikan karena merupakan salah satu pilar kesinambungan dalam hubungan kerja. Adapun pilar-pilar lainnya dalam bentuk perekat yakni sebagai aturan hukum yang bersifat normatif dan keterlibatan negara atau pemerintah sebagai sarana regulator bersama parlemen. Selain aturan hukum yang bersifat publik normatif, tersurat pula hukum yang bersifat privat dan keberadaannya timbul dari hasil kesepakatan kedua belah pihak atau pengusaha dengan pekerja. Serikat pekerja sebagai sarana perlindungan aspirasi, sarana komunikasi, serta sarana untuk menciptakan tenaga kerja dalam perusahaan. Dengan peran demikian, dapat ikut mewarnai atmosfer yang semula kurang nyaman ke arah kondisi yang kondusif. Demikian pula kehadiran organisasi pengusaha APindo mempunyai makna yang signifikan dalam ikut menciptakan kesejukan dalam kenyamanan bekerja. Dengan demikian, hubungan kemitraan dapat terbangun atau tercatat dalam suasana kesejukan dalam koridor hukum, keadilan, dan memberi kemanfaatan bagi semua pihak dengan tetap patuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing.
Tujuan dan Tujuan manfaat. dan penelitian. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh yang akan mendirikan serikat pekerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh sebagai anggotanya. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang akan membentuk serikat pekerja dan cara penyelesaiannya. Manfaat yang pertama, dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan bagi masyarakat dan menambah wawasan dan pengetahuan tulis sendiri. Yang kedua, dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, terutama pada hukum perubahan. Metode penelitian, metode pendekatan, menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada proses pemahaman atas perumusan masalah untuk mengintroduksikan gejala hukum yang kompleks. Penelitian ini akan menggunakan dua variabel, yaitu bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang akan mendirikan serikat pekerja dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh yang akan membentuk serikat pekerja. Spesifikasi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni mengkaji terlebih dahulu penerapan hukum terhadap keadaan real di lapangan. Penelitian kajian tersebut digunakan untuk mendeskripsikan secara rinci pokok-pokok hambatan yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan cara sebab akibatnya, kemudian diuraikan secara rinci dengan menggunakan peraturan perundangan, teori-teori. Kesimpulan dari pemaparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan serikat pekerja dalam menyampaikan aspirasi serta untuk memperjuangkan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan kerja mempunyai makna signifikan. Model negosiasi dalam upaya mencapai mufakat lebih diutamakan. Serikat pekerja tingkat cabang berperan aktif sebagai pendamping atau advokasi stakeholders, serta peran pemerintah selaku mediator memberikan makna positif dalam rangka penegakan hukum, walaupun serikat pekerja menyadari adanya kendala maupun tantangan yang selalu menghadangnya. Namun demikian, kontribusi serikat pekerja dalam melaksanakan fungsi dan perannya untuk membangun jalinan hukum kerja dan kondusif serta profesional memberi warna sendiri dalam pembangunan nasional di bidang ketenaga kerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus nyimpennya piye, Cok?